Sekitar 1 tahun setelah peluncuran generasi terbaru Mercedes-Benz GLE di pasar Indonesia, kembali Mercedes-Benz Distribution Indonesia menghadirkan varian baru atau varian tambahan untuk Mercedes-Benz GLE. Ini adalah GLE Coupe yang merupakan versi lebih sporty dengan atap model seperti coupe yang juga punya kelengkapan dan kecanggihan tidak kalah lengkap dibandingkan versi GLE standar. Ini dia Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 dan welcome back to Carvaganza. Di Indonesia, awal kemunculan GLE Coupe hadir lewat varian yang sama seperti GLE versi standar, yaitu GLE 450 4MATIC dengan AMG Line. Artinya, mobil ini menekankan karakter sporty pada sebuah SUV yang dimensinya cukup besar, tapi juga punya performa dan penampilan yang tidak kalah sporty dibandingkan model SUV kencang lainnya. Kita bisa lihat di sini ada desain ala Predator Face yang udah diterapkan oleh generasi terbaru model-model Mercedes-Benz saat ini. Di sini seperti versi GLE dengan atap standar, lampu utamanya berbentuk tajam dengan ada dua spektrum DRL berbentuk seperti huruf L terbalik di bagian dalamnya, dan sudah menggunakan lampu utama dengan teknologi multi beam LED. Kemudian di sini ada grill khas untuk model AMG Line, yaitu ada sentuhan diamond di bagian grill dengan ada satu bilah bentuk krom dan aluminium yang bentuknya seperti kipas atau baling-baling. Kemudian kita lihat ke bawah, ada sentuhan warna krom di bagian lip spoiler dari bumper yang menjadi bagian paket aero kit dari AMG Line. Kemudian di sisi samping bumper depannya ini ada saluran udara yang disebut sebagai air curtain, jadi untuk menyalurkan udara lebih optimal di bagian samping mobil dan mengurangi daya hambat udara agar aliran udaranya lebih efektif, lebih efisien, dan tidak membuat terlalu berat untuk menabrak udara, dan fungsinya adalah meningkatkan aerodinamika dan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Dan seperti model GLE biasa, untuk GLE Coupe ini sama-sama menggunakan mesin 6 silinder 3 liter turbo dengan tenaga 367 horsepower dan torsi 500 Nm yang digabungkan dengan transmisi otomatis 9G-tronic alias 9 percepatan. Kemudian mobil ini juga menggunakan sistem penggerak all-wheel drive yang mereka sebut sebagai 4MATIC yang tertulis di nama varian mobil ini, yaitu GLE 450 4MATIC AMG Line. Kalau kita lihat dari bagian samping, ini sisi yang paling menunjukkan karakter sporty dari GLE Coupe. Pertama, kita lihat velgnya, ini ada palang 5 dengan ada lubang di tengahnya dan bentuk yang asimetris antara sisi kanan dan kiri palangnya. Ini salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi aerodinamika di bagian samping selain untuk menambah kesan sporty dari desain mobil ini. Kemudian velg ini berdiameter 20 inci dan kalau kita lihat ke fendernya, dia punya over fender yang sewarna body, jadi AMG Line over fender selalu mengikuti warna body dari mobil ini. Kemudian di bagian bawah ini ada side step yang jadi juga paket dari AMG Line, dan kalau kita lihat di sini atapnya semakin turun dan semakin rendah ke belakang yang menandakan atau menjadi ciri khas body line versi coupe untuk GLE, sebuah SUV yang kalau di kelasnya itu menjadi saingan dari BMW X6. Nah, ini perbedaan paling signifikan antara GLE dan GLE Coupe, atap yang rendah di bagian belakang seperti sedan atau tentunya coupe. Di sini ada desain seperti ducktail untuk bagian ujung belakangnya dan lampu yang dari ujung dalam dan ujung luarnya ini membesar. Kalau dilihat sepintas seperti lampu belakangnya Mercedes-Benz CLA dan CLS yang juga udah menggunakan bahasa desain Predator Face. Dan ini emblem variannya GLE 450 4MATIC, dan masih seperti di bagian depan dan samping ini paket body kit dari AMG Line yang ada aksen chrome di bagian bawahnya. Terus untuk bagasinya kita bisa buka dengan tekan logo Mercedes-Benz di sini. Dan bisa dibuka secara elektrik tanpa kita harus keluarkan tenaga ngangkat pintu. Kapasitas bagasinya lumayan besar. Di bagasinya ada cover yang bisa dilipat kalau misalnya kita mau masukin barang yang besar. Dan di sini ada tempat untuk ban serep space saving yang ada penyangga seperti
di kap mesin tradisional. Dan satu fitur yang bisa memudahkan kita mengakses bagasi adalah tombol untuk menurunkan suspensi. Jadi mobil ini punya air suspension, kita tekan tombol ini dia akan turun sekitar 20 mm. Jadi kalau misalnya kita lagi bawa barang yang berat, kita nggak harus angkat terlalu tinggi untuk masukin ke bagasi. Kalau udah, kita bisa tekan lagi dan suspensinya akan naik kembali 20 mm dari kondisi sebelumnya. Oh ya, bicara soal dimensi, GLE Coupe punya wheelbase lebih pendek 60 mm dibandingkan GLE versi SUV yang tujuannya untuk meningkatkan kelincahan mobil ini saat bermanuver di tikungan atau di tempat-tempat yang lebih sempit dibandingkan GLE versi SUV dengan 7-seater. Ada 3 cara untuk membuka pintu bagasi dari Mercedes-Benz GLE Coupe yang baru ini. Selain tekan logo yang juga jadi tombol atau dari tombol di remote kunci, kita bisa juga pakai kick sensor dengan gerakan kaki. Selain untuk buka, juga bisa untuk nutup pintu bagasinya. Sekarang kita lihat ke dalamnya. Bicara soal tampilan interior dari Mercedes-Benz GLE Coupe generasi terbaru ini, bisa dibilang hampir nggak ada bedanya dibandingkan versi SUV. Karena kita bisa temukan layout yang benar-benar sama seperti di versi standarnya. Di sini ada aksen aluminium di dashboard dan di pintu, ada audio dari Burmeister, dan 4 buah ventilasi AC di tengah dashboard. Sistem infotainmentnya MBUX yang menggunakan layar besar 2 buah yang masing-masing punya dimensi 12,3 inci. Layar di tengah itu untuk sistem infotainment, sementara di bagian kanan di balik setir itu berfungsi sebagai panel instrumen dengan segala multi information display yang bisa kita akses secara lengkap. Bicara soal sistem infotainment terbaru ini, MBUX alias Mercedes-Benz User Experience, tentunya kita udah nggak asing dengan fitur Linguatronic atau voice command yang bisa kita aktifkan dengan menyebutkan, "Hey Mercedes." Misalnya mau ganti warna ambient light, change ambient light to blue. Kita lihat lampunya berubah, dan yang salah satu yang menjadi ciri khas di GLE adalah ambient light yang ada di bagian grip di tengah konsol ini. Kemudian kalau kita bicara soal kepraktisan, di sini ada kompartemen yang cukup besar yang tutupnya bisa kita geser. Di dalamnya ada 2 buah cup holder yang udah dilengkapi dengan heater dan cooler. Dan di sini ada 2 slot USB-C yang masing-masing fungsinya untuk connect smartphone ke sistem infotainment yang udah support untuk Apple CarPlay dan Android Auto, dan satu lagi untuk charging gadget smartphone kita. Di sini ada trackpad atau kontrol sistem infotainmentnya kalau kita nggak mau touchscreen, kita bisa lewat padding sini. Dan di sini ada tuas untuk naik turunin suspensi mobil ini. Untuk dibikin ke posisi lebih tinggi lagi, dia bisa juga naik 20 mm dari posisi normal. Kemudian di sini ada kompartemen khas Mercedes-Benz yang kalau kita buka ini membukanya split atau terbelah 2 untuk kompartemen di bagian bawah armrest, yang di sini juga tersedia 1 buah slot USB Type-C. Kemudian soal ergonomis, mobil ini bisa kita atur posisi duduk seoptimal mungkin, mulai dari setir yang bisa kita atur secara elektronik, tilt dan teleskopiknya. Dan untuk jok kita bisa atur dari tombol yang ada di trim pintu ini. Pengaturan 8 arah, dan kalau kita nggak mau repot atur jok sebelah kiri, kita bisa atur dari sini, tekan tombol, dan kita bisa atur posisi jok sebelah kiri sesuai keinginan kita. Apalagi kalau misalnya kita ada penumpang di kursi belakang kiri yang mau posisi duduknya lebih lega. Tombol ini juga bisa kita gunakan untuk mengaktifkan dan mematikan heater untuk jok sebelah kiri. Jadi kalau kita pencet sebelah kanan tapi yang aktif di kursi sebelah kiri, dan kita bisa aktifkan dan matikan secara praktis dari sebelah kanan pengemudi. Dan satu fitur yang membedakan antara GLE Coupe dengan GLE SUV adalah mobil ini udah dilengkapi dengan panoramic roof yang juga bisa dibuka sepenuhnya. Dan ini adalah panoramic roof yang pertama diterapkan di GLE Coupe. Nah, itu dia soal interior untuk baris depan. Sekarang kita lihat yang beda di kabin baris keduanya.
Nah, kalau kita bicara soal kabin baris kedua dari Mercedes-Benz GLE Coupe yang paling baru ini, kita bisa lihat kalau ternyata ruang kabinnya masih sangat lega walaupun mobil ini punya desain ala coupe yang atapnya rendah di bagian belakang, yang umumnya juga punya keterbatasan ruang kabin. Kita bisa lihat kalau saya punya legroom yang masih cukup atau bahkan sangat lega untuk legroom di bagian sini. Dan untuk atapnya juga masih cukup lega, lebih dari 5 jari di atas kepala saya yang punya tinggi 170 cm. Dan yang kalau kita notice, ini ada perbedaan posisi duduk untuk kursi belakangnya dibandingkan versi SUV. Kita bisa lihat kalau sudut tempat duduknya ini lebih ke atas, yang memberikan sensasi sporty untuk penumpang di belakang. Jadi nggak cuma pengemudi yang bisa merasakan sensasi sporty dari GLE Coupe ini, tapi seluruh penumpang yang ada di mobil ini juga bisa merasakan sensasi sporty mobil ini. Kemudian di tengah, kalau nggak dipakai untuk duduk, bisa kita buka, dan di sini ada 2 buah cup holder. Dan kalau kita lihat ke bagian depannya, di balik konsol tengah ini ada 2 ventilasi AC. Sini ada kompartemen kecil, dan di sini ada juga kompartemen kecil yang bisa dibuka dengan dilengkapi 2 buah slot charging USB Type-C untuk 2 buah gadget. Mungkin itu juga ada tempat untuk kita naruh smartphone saat di charge, jadi nggak akan kemana-mana, posisinya aman, nggak akan kelempar atau jatuh tanpa harus kita terus-terusan pegang selama perjalanan. PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia menawarkan Mercedes-Benz GLE Coupe generasi baru ini dengan harga off the road 1,979 miliar rupiah. Jadi di segmennya mobil ini jadi saingan untuk BMW X6 dan Audi Q8. Oke, jadi itu dia first impression review Carvaganza untuk Mercedes-Benz GLE Coupe generasi terbaru yang meluncur di akhir tahun 2020 ini. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini, silahkan klik tombol like. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa share dan subscribe ke channel Carvaganza. Jangan lupa juga untuk mampir ke channel The Official Auto untuk tahu info soal produk otomotif terbaru di Indonesia. Dan main juga ke website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.